Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Ratusan pendukung Persija Jakarta atau Jackmania selebrasi di Bundaran HI Jakarta pada Minggu malam. Selebrasi dilakukan dengan memutari Bundaran HI, menyalakan flare, hingga meneriakan yel-yel kemenangan Cagup-Cawagup nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Selebrasi dilakukan secara spontan atas unggulnya Pram Rano di Pilkada Jakarta 2024. Sementara tim ses paslon nomor urut 3 mengatakan selebrasi ini adalah kemenangan bagi warga Jakarta. Pasca dilantik, Pram Dul diyakini langsung bekerja keras demi menyelesaikan permasalahan di Jakarta. Ini suara anak Jakarta, suara asli anak Jakarta tanpa uang, tanpa aran dari pimpinan. Jakarta menyala. Jakarta menyala, Jakarta kota gue. Merdeka! Terima kasih kepada seluruh warga Jakarta yang sudah mempercayakan kepada Mas Pram dan Bang Dul. Dan kami yakin Mas Pram dan Bang Dul begitu dilantik akan langsung bekerja keras menyelesaikan permasalahan. Terima kasih. Adapun KPUD Jakarta menetapkan pasangan Pram Rano 50,07% dalam rekapitulasi hasil Pilkada 2024 Jakarta. Sementara pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono meraih 39,4% suara. Kemudian dilanjutkan dengan paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana dengan torehan 10,53%. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Indra Purnama, iNews melaporkan. Kebakaran, guys. Dulan pas. Kondari karo panas kendri karo. Ya Allah Rabbi. Allahu Akbar. Video amatir memperlihatkan kobaran api membakar gudang beras di Desa Plerean, Kecamatan Sumber Jambe, Jember. Terjadi kebakaran Desa Pelerian. Kobaran api membuat warga sekitar gudang panik dan langsung melapor ke petugas Damkar Pemkab Jember. Selamat malam, Bapak Siaga 16. Dilaporkan dari Sumber Jambe 110 bersama Babin Kantikmas. Sedang mendatangi TKP kebakaran. Petugas damkar yang datang kemudian langsung melakukan pemadaman. Namun satu gudang yang menjadi tempat menyimpan ban belum berhasil dipadamkan. Kondisi satu gudang berisi ban cukup sulit dipadamkan karena tertutup rapat. Namun petugas terus berupaya keras memadamkannya. Jadi itu kan ada konsleting listrik yang banyak. Makanya itu juga salah satu evaluasi yang harus dilakukan baik oleh masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam mengamati dan melihat ketika ada indikasi saluran listrik itu bermasalah harus segera melapor. Diduga kebakaran disebabkan korsleting listrik akibat kabel yang mengelupas. Meski begitu polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, komplotan geng motor serang pengunjung warung makan di Jalan Kartini, Asahan, Sumatera Utara. Warga hanya bisa berlari menyelamatkan diri karena para pelaku membawa senjata tajam. Aksi komplotan geng motor tiba-tiba menyerang pengunjung warung makan di Jalan Kartini, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara terekam CCTV. Kehadiran geng motor ini sempat membuat panik pemilik dan sejumlah pengunjung warung. Mengetahui komplotan geng motor dibekali senjata tajam, pemilik dan pengunjung pun berusaha menyelamatkan diri. Dalam aksinya, para pelaku menggunakan dua motor berboncengan. Para pengunjung tak ada yang berusaha melawan lantaran takut jadi korban salah sasaran. Spontanitas itu bang, datang mereka. Ada dua orang datang masuk, pikir kita pembeli juga kena rame kan. Rupanya orang itu ngekorin dari belakang ke orang lain, itulah anak-anak gemoy ya. Nah itu terus buat huru hara, melutar bangku dari bangku warung ke dalam. Nah itulah ada kejadian kerusakan. Setelah itu orang itu ada membawa parang. Diketahui aksi kelompok geng motor ini kerap terjadi pada dini hari. Warga berharap aparat kepolisian untuk gencar melakukan patroli malam hingga dini hari guna menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan.
Polisi terlibat cekcok dengan pengunjung kafe yang mengaku ketua salah satu ormas saat melakukan razia di sejumlah tempat hiburan malam di Jambi. Razia dilakukan untuk mengantisipasi tindak penyalahgunaan narkoba. Pengunjung kafe remang-remang yang berlokasi di Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi berusaha melarikan diri. Namun kepergok petugas gabungan saat akan melakukan razia penyakit masyarakat yang digelar oleh Polda Jambi. Petugas gabungan harus terlibat cekcok dengan salah seorang pengunjung kafe yang dalam kondisi mabuk miras saat akan dilakukan pemeriksaan oleh polisi. Tak hanya itu, pengunjung kafe yang mengaku ketua cabang salah satu ormas di Jambi juga menantang polisi. Untuk mengantisipasi tindak penyalahgunaan narkoba, pengunjung yang dicurigai menggunakan narkoba langsung menjalani tes urin di tempat oleh petugas. Di lokasi terpisah, polisi juga menyasar sejumlah tempat hiburan malam dan karaoke. Selain melakukan pemeriksaan identitas, polisi juga melakukan tes urin terhadap pengunjung hiburan malam dan pengunjung karaoke. Razia penyakit masyarakat digelar untuk mengantisipasi penyakit masyarakat terutama tindak penyalahgunaan narkoba. Dalam razia ini tidak ditemukan pengunjung hiburan malam menggunakan narkoba. Antisipasi perbuatan yang melanggar hukum, kan penyakit masyarakat, ya kan, termasuk judi, ya, termasuk ya, kegiatan yang melanggar hukum. Jadi malam ini kita melaksanakan kegiatan beberapa tempat yang kita lakukan penertiban, ya, pemeriksaan, ya, beberapa tempat-tempat hiburan malam. Untuk mengantisipasi penyakit masyarakat yang berdampak meresahkan masyarakat, Polda Jambi akan gencar melakukan razia serupa untuk menciptakan Kamtibmas yang aman dan kondusif. Dari Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi pilkada. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jakarta mengumumkan hasil resmi rekapitulasi pemilihan Gubernur Jakarta pada Minggu siang. Pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno unggul dalam Pilgub Jakarta 2024. Kita tunggu Pak Dodi sama Pak Rambe. Pemirsa, KPUD Jakarta telah merampungkan hasil rekapitulasi suara Pilgub Jakarta 2024. Hasilnya, pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno meraih suara terbanyak dengan perolehan 2.183.239 suara atau 50,07% total suara sah dalam Pilkada Jakarta 2024. Sementara pasangan Ridwan Kamil Suswono berada di posisi kedua dengan perolehan 1.718.160 suara atau 39,40% suara. Posisi terakhir, pemirsa, pasangan Dharma Pongrekun Wardana meraih sebanyak 459.230 suara atau 10,53% suara. Uraian data rincian perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, nomor dan nama pasangan calon. 1. HM Ridwan Kamil dan Haji Suswono 1718160. 2. Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun SIK MM Mhum dan Dr. Insinyur R. Kunwardana Abiyoto MT 459230. 3. Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM dan Haji Rano Karno SIP atau Sidul 2183239. Uraian data suara sah dan tidak sah. Jumlah suara sah, saya ulangi, jumlah seluruh suara sah 4360629. Sementara itu, sambil menahan haru dengan suara bergetar, Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata berterima kasih atas kerjasama seluruh pihak yang membuat Pilgub Jakarta berlangsung lancar. Ia juga memastikan pihaknya telah bekerja maksimal sehingga pilkada berjalan sesuai dengan aturan main yang berlaku. Masyarakat DKI Jakarta yang selama ini berinteraksi kepada kami memastikan bahwa proses sudah kami laksanakan secara maksimal. Kami sudah mengerahkan seluruh tenaga kami dan pikiran kami untuk memastikan
Kayak saya minum dulu kayaknya. Jadi terharu gitu. Memastikan proses pilkada di daerah khusus Jakarta berjalan secara maksimal dan sesuai dengan aturan main yang ada. Saya rasa demikian yang kami ucapkan. Sekali lagi terima kasih atas banyak perhatian dan segala dukungan terhadap kami KPU Provinsi DKI Jakarta. Saya ulangi, Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Tentu saja kritik dan saran yang diberikan kepada kami itu bagian dari perbaikan kami ke depan, dan mudah-mudahan Jakarta tetap kondusif, Jakarta tetap menjadi ibu kota, dan Jakarta selalu dicintai oleh masyarakatnya. Pemirsa, saksi dari paslon Ridwan Kamil Suswono walk out di tengah rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Pilkada Jakarta 2024. Tim Ridho tak terima dikomentari oleh tim paslon 03 Pramono Anung Rano Karno. Jadi tidak perlu adanya komentar macam-macam gitu ya. Oke. Untuk itu juga kami izin. Saya lagi bicara pimpinan. Kami izin kalau misalnya ketua masih mengizinkan mereka ngomong, kami izin, kami mohon izin ketua. Saya. Tim pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono memilih walk out, meninggalkan tempat rekapitulasi saat rapat pleno penghitungan suara Pilkada Jakarta 2024 tengah berlangsung. Tim RK tak terima tanggapannya terkait dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak dikomentari oleh tim paslon 03 Pramono Anung dan Rano Karno. Sebelum walk out, kubu RK menyerahkan laporan dugaan kecurangan yang didapat pihaknya kepada pimpinan KPUD Jakarta. Kami 01, pasangan 01 Pak Ridwan Kamil dan Suswono, apapun yang terjadi hari ini, kami akan melakukan proses hukum. Dan kami akan melanjutkan ini tentunya sesuai dengan konstitusi yang digariskan oleh undang-undang kita akan ajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk kita mencari sebuah keadilan mana sesungguhnya yang seharusnya kita dapat hak-hak tersebut. Kira-kira demikian, Ketua. Dalam rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara oleh KPUD Jakarta, tim RK menyampaikan keberatan terhadap hasil penetapan rekapitulasi KPU. Pihaknya menyebut semestinya ada pemungutan suara ulang atau PSU di Pinang Ranti, Jakarta Timur. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Tim hukum Ridwan Kamil Suswono akan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil rekapitulasi suara Pilgub Jakarta. Tim Ridho menilai KPU dan Bawaslu tidak profesional sehingga tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada menurun dan tidak dapat mencegah terjadinya dugaan kecurangan. Jawaban daripada KPU yang mengatakan bahwa kami sudah melakukan upaya terkait pemberian C6 dan itu seharusnya masyarakat mendatangi saja tanpa harus diundang. Berarti KPU sendiri telah menjilat ludahnya. Saya katakan, saya ulangi sekali lagi, telah menjilat ludahnya yang sudah dia buat peraturannya sendiri. PKPU-nya sudah dibuat oleh yang bersangkutan. Di sini jelas saya bacakan. Lampiran 3 berkaitan dengan Peraturan KPU nomor 17 2024 tentang pemungutan suara dan seterusnya. Di sini surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. KPU juga mengakui itu. Dan naif ketika KPU Jakarta Timur mengatakan memang pendistribusian bermasalah, KPU DKI mengatakan semuanya sudah terdistribusi. Antar anak di bawahnya sama bapaknya aja ribut. Itu baru KPU. Belum lagi Bawaslu. Bawaslu apa yang terjadi? Banyak hal. Yang begini saja seharusnya administratif. Pertanyaan kami adalah apakah tidak ada peran Bawaslu di sini? Wajib Bawaslu mempertanyakan ini sebenarnya. Tapi apakah mereka lakukan? Tidak. Tidak. Sekali lagi tidak.
Andai kata Bawaslu sebagai pengawas pemilu menjalankan tupoksinya dengan baik dan benar, maka persentase ikut sertanya masyarakat ini akan lebih tinggi daripada hari ini. Dan ini yang terjadi, kenapa kita kemudian walk out. Dan itu sudah kita sampaikan jauh hari. Pemirsa, saksi dari pasangan calon gubernur, wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana menolak menandatangani berita acara rekapitulasi hasil Pilkada Jakarta 2024. 01, 02. Kami menolak. Menolak maksudnya? Iya. Menolak atau tidak menandatangani? Ya, kami tidak akan. Pemirsa, momen ini terjadi di tengah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilgub Jakarta di tingkat provinsi Minggu siang. Ketua KPU DKI Jakarta Wahyudinata menanyakan apakah data perolehan suara di tingkat provinsi yang dibacakan telah cocok dengan data di tingkat kabupaten kota. Saksi Darmakun menjawab bahwa data itu sama, namun menyatakan pihak yang menggunakan haknya untuk tidak menandatangani. Kota dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta tahun 2024 saya nyatakan sah. Sementara itu pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung yakin bahwa seluruh pihak akan menghormati hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilgub Jakarta oleh KPU. Pagi Pak. Pramono Anung mengatakan bahwa mekanisme rekapitulasi suara di Pilgub Jakarta 2024 sudah berjalan secara terbuka, termasuk keleluasaan masyarakat luas dalam mengakses data KPU. Pramono juga menekankan kinerja KPUD Jakarta dinilai baik dan telah melakukan sosialisasi serta transparansi mengenai Pilgub 2024 secara maksimal. Menurut Pramono, transparansi tersebut telah dibuktikan dengan hasil rekapitulasi suara KPU dan hasil quick count yang perbedaannya tidak signifikan. Banyak sekali warga yang menyapa, memberikan antusiasme, dan mereka tentunya rata-rata mengharapkan Pilgub ini segera ada keputusan. Pak, kemarin pengesahan hasil sudah dilakukan, Bapak sesuai hitungan tim internal, penetapan nanti pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat, seperti apa tanggapannya? Yang pertama tentunya kita memahami, mengetahui bahwa transparansi yang dilakukan oleh KPUD Jakarta sudah berjalan dengan baik. Kalau kita lihat dari hasil quick account, kemudian sirekap, dan sampai dengan hasil perhitungan kemarin menunjukkan tidak ada perubahan yang signifikan. Jadi angkanya hampir sama, sehingga momentum yang seperti ini perlu dijaga di kemudian hari agar jalannya pemilihan gubernur di Jakarta ini betul-betul bisa transparan, terbuka, dan siapapun bisa mendapatkan akses dengan gampang dan baik. Pemirsa, KPU Jakarta telah menetapkan hasil rekapitulasi suara paslon Pramono Rano sebesar 50,07%. Calon Tong, Ketua Tim Pemenangan Pramono Rano, meminta KPU Jakarta segera menetapkan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. Yang perlu kita ketahui juga bahwa sesuai dengan peraturan KPU nomor 18 tahun 2024 pasal 76 itu disebutkan bahwa KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara sah lebih dari 50% dari jumlah suara sah sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Jadi perhitungan 50% plus 1 suara atau lebih itu didasarkan pada jumlah suara sah, artinya jumlah suara yang mengikuti pemilihan, ya. Kalau bicara tentang partisipasi yang hampir 58%, saya kira itu juga tidak ada pengaruh terhadap. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Edi Rendi meminta seluruh pihak menghormati proses hukum dan tidak menyebarkan narasi menyesatkan setelah kemenangan mutlak di Pilkada Kukar 2024.
Pemilihan Kepala Daerah Kutai Kartanegara 2024 telah selesai dan hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat memilih pasangan nomor urut 1, Edi Damansyah, Randy Solihin sebagai pemimpin mereka. Hingga perolehan suara mencapai 68%, hasil ini benar-benar mencerminkan keinginan rakyat. Namun seperti dalam proses demokrasi lainnya, ada dinamika yang harus dihormati termasuk upaya gugatan hukum dari pihak lain. Tim kuasa hukum Edi Randy melalui Erwin Syah menyampaikan rasa syukur atas kemenangan ini. Mereka yakin dengan selisih suara yang signifikan, kemenangan ini punya landasan hukum yang sangat kuat. Ia juga menyoroti pentingnya menghormati proses hukum tanpa menyebarkan narasi yang bisa membingungkan masyarakat. Gugatan yang diajukan pasangan lain ke PT UN sudah ditolak. Bahkan upaya kasasi ke Mahkamah Agung juga mengalami nasib yang sama. Ini semakin mempertegas bahwa proses pilkada telah berjalan sesuai aturan. Secara administrasi dan faktual, keputusan KPU untuk menetapkan 3 pasang calon itu sudah sah secara hukum. Adalah selama ini semua putusan yang diajukan oleh penggugat, dalam hal ini Denny Alif, itu ditolak. Ya, termasuk keputusan MK yang juga mereka persoalkan. Ada 3 putusan MK. Dan semua itu sudah diuji di PT TUT. Melihat situasi ini, pasangan Edi Randy mengajak semua pihak untuk menghormati hasil pilkada dan menjaga stabilitas masyarakat. Mereka berharap tak ada pihak yang membangun narasi menyesatkan yang bisa mencederai demokrasi. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Zulfikar, iNews melaporkan.